Salam Rahayu, salam santuy sahabatku, apa kabar semuanya? Sahabatku, hari ini saya mengajarkan tentang bagaimana membantu Anda terbebas dari hutang. Nah, jadi bagaimana caranya kita agar kita bisa terbebas dari hutang atau bagaimana awalannya supaya kita bisa berjalan supaya utang-utang kita bisa lunas semuanya. Nah, hari ini kita membahas tentang hutang dan bagaimana kita bisa terbebas dari hutang. Nah, sahabatku, jangan lupa diikutin video ini dari awal hingga akhir ya. Jangan di-skip. Karena nanti kalau Anda nontonnya separuh, nanti tidak lengkap jadinya, sahabatku. Biar Anda tahu bagaimana caranya. Karena ini dari awal hingga akhirnya harus ikutin. Biar Anda bisa terbuka jalan untuk bebas dari hutang. Gitu, sahabatku. Pokoknya, jangan lupa, sahabatku, video ini di-like, di-subscribe, kasih tahu teman-teman yang lain, di-save untuk Anda belajar berulang-ulang tentang video ini. Nah, pokoknya hari ini seru nih pembahasan. Bagaimana caranya kita terbebas dari hutang? Karena kasus hutang ini yang paling terbesar. Dalam saya buka konsultasi, banyak orang bermasalah dengan hutang. Dan akhirnya semua hancur gara-gara hutang. Jadi sahabatku, ingat baik-baik, saya akan jelaskan tentang hutang itu, bagaimana untuk membantu Anda bebas dari hutang tadi. Karena masalah hutang ini sangat berat. Banyak orang yang bermasalah, kasus dan lain-lain gara-gara hutang. Oke, sahabatku, jangan lupa ya ikutin dari awal sampai akhir. Jangan di-skip. Oke? Ya, saya akan mulai dari bagaimana caranya terbebas dari hutang. Jadi sahabatku, kalau kita bisa hitung-hitungnya, siapa orang yang nggak pernah berhutang? Mungkin ya ada, tapi kan banyak kan orang yang berhutang itu. Nah, walaupun hutang kecil maupun besar, ada hutang kartu kredit atau hutang biasa. Jadi sahabatku, tahu nggak kenapa susah sekali banyakkan orang terbebas dari hutang dan malah akhirnya gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya jeblok dan hancur. Dan tetapi banyak orang juga yang berhutang tapi malah bikin dia tambah kaya. Maksudnya usahanya jadi maju dan lain-lain, jadi tambah kaya. Nah, jadi sebenarnya Anda harus mengerti dulu basic hutang ini. Hutang yang membuat Anda semakin terpuruk dan hancur, atau hutang yang membuat Anda semakin kaya. Jadi jangan salahin hutang ya, karena seorang pengusaha pun kadang-kadang berhutang untuk membuat perusahaannya lebih besar. Tetapi mereka bisa melunasi utang itu walaupun mereka nanti ngambil utang lagi untuk memperbesar lagi usahanya. Dan banyak yang akhirnya pengusaha yang punya uang banyak tapi punya juga hutang. Coba Anda perhatiin, kalau orang ngomongin tentang harta kekayaannya, sekian hartanya pasti sekian hutangnya. Tetap ada. Jadi di zaman modern ini sangat sulit orang terbebas dari tidaknya berhutang. Maksudnya tidak berhutang. Pasti setidaknya Anda punya hutang atau kartu kredit ya, hutang kartu kredit paling enggak, karena untuk mempermudah belanja nanti bayar bulan depan. Ada orang juga yang ngambil kartu kredit nanti diputer-puternya bulan depan akhir bulan dia bayar. Bagaimana dia memanage pinjaman tadi menjadikan suatu penghasilan. Itu banyak orang yang lakukan seperti itu. Jadi sahabatku, hutang itu bukan suatu yang momok yang menakutkan, tidak. Tapi hutang itu bisa mengikat Anda dan hancur. Itu memang pasti. Tapi utang juga bisa membuat Anda menjadi sukses, gitu, sahabatku. Nah, jadi sahabatku begini. Anda harus tahu dulu. Kalau Anda mau terbebas dari hutang, pertama kali yang Anda lakukan yaitu memperbaiki diri Anda dulu. Jadi ingat, sahabatku, memperbaiki diri Anda dulu. Karena di saat orang sudah punya hutang yang banyak, itu pertama kali pasti Anda akan dijauhi oleh orang. Terus pasti Anda menjadi seorang pembohong. Pasti. Maksudnya kata-kata saya jadi pembohong, janji hari ini Anda ngeles lagi. Anda janji nanti bayar nanti sebulan, ngomong sebulan lagi, ngeles lagi. Jadi biasanya kebohongan tuh munculnya di sana. Dan akhirnya karena bertumpuknya kebohongan tadi malah Anda amblas di jalan. Dan banyak juga gara-gara hutang orang jadi emosional. Gampang marah, gampang tersinggung, emosi tinggi. Gara-gara utang juga banyak orang yang jadi stres berat. Ada orang yang mencoba lari, kabur sana-sini untuk menghindari utang, tapi tidak bisa. Begitu ketangkep, digebukin.
bisa ketangkap dibawa ke polisi dan lain-lain. Karena hutang itu ya wajib Anda bayar. Jadi gini sahabatku, Anda nih berhutang ini gara-gara apa dulu? Itu dulu yang Anda harus sadari dulu. Anda berhutang ini karena kebutuhan gaya Anda atau karena kebutuhan yang keperluan pokok yang tidak bisa Anda bayar seperti uang sekolah dan lain-lain, atau utang untuk Anda berinvestasi untuk membeli barang, atau utang, ada juga orang yang hutang digunakannya untuk investasi dan akhirnya investasi itu bermasalah dan akhirnya utang itu kembali ke dia. Ada juga orang yang berhutang untuk orang lain. Jadi membantu orang lain untuk keperluan uangnya dengan berhutang. Dan akhirnya membawa kepada jalan kehancuran untuk dia dan keluarganya. Dan ada juga orang yang berhutang untuk memperbesar usahanya dan akhirnya usahanya tambah besar. Lalu dia mulai membayar dengan baik untuk melewati hutangnya. Nah, kalau utang itu Anda lakukan untuk usaha, Anda mungkin ada dua pilihan, bisa berhasil dan bisa tidak. Jadi kalau Anda bisa berhasil kalau iklim ekonominya mendukung. Tapi kalau begitu terjadi masalah dalam iklim ekonomi, nah di situ jadi biasanya banyak orang yang bermasalah karena hutang. Gitu aja. Jadi sahabatku, hutang ya memang bikin masalah. Tapi ada juga yang bikin orang kaya, ada juga yang bikin orang terpuruk. Nah, ada juga yang bikin orang jadi stres dan muncul penyakit itu gara-gara hutang. Nah, biasanya penyakit yang muncul gara-gara hutang itu stres berat, mah akut, asam lambung, tuh. Terus tidak bisa tidur, gejala cemas tinggi, terus emosi tidak bisa dikontrol, terus banyak hal-hal negatif lain yang dialami gitu, nah sahabat. Nah, malam ini saya mengajarkan Anda bagaimana untuk terbebas dari hutang, dimulai dari diri Anda sendiri, baru nanti alam semesta yang membantu Anda. Jadi Anda harus memulai dari diri Anda sendiri dulu. Kalau Anda nggak memulai dari diri Anda sendiri, mustahil alam akan membantu Anda. Anda tahu nggak? Saya menemukan orang yang berhutang ya. Ada yang orang berhutang sampai sekarang tidak beres. Ada orang berhutang dalam waktu 1 bulan, dia udah beresin semua utangnya. Ada yang dalam waktu 1 minggu semua utangnya udah lunas. Jadi tergantung dari diri Anda dulu. Gitu sahabatku. Karena di dalam Anda kasus berhutang, dan Anda tidak bisa bayar, itu pasti banyak yang terjadi di diri Anda. Anda akan berubah jadi pembohong. Anda akan jadi emosian. Anda akan jadi orang yang tidak berprinsip lagi. Itu sahabatku. Padahal utang itu harus dibayar. Tapi Anda biasanya lari-lari dan lain-lain, dan Anda berharap utang itu lunas. Tidak bisa. Jadi Anda perbaiki diri Anda dulu. Jadi saya akan membahas mulai dari memperbaiki diri sendiri dulu. Baru nanti alam merespon. Ada juga orang yang berhutang, tapi dia tidak mau mencari sebuah usaha, sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki. Cuma tidur di rumah, duduk di rumah, ngeluh-ngeluh, duduk rumah, ngeluh-ngeluh, lari sana, lari sini. Ya gimana mau beresin utangnya? Tetap orang itu setelah dirinya diperbaiki, dia harus mengambil action, mengambil langkah, apa yang harus dikerjakan. Nah, nanti saya akan bahas satu-satu, apa saja yang bisa Anda kerjakan. Apa saja yang bisa membuat Anda lepas dari utang. Dan Anda ingat baik-baik sahabatku, usaha Anda, kemauan Anda, itu alam yang akan menentukan nanti Anda berhasil atau tidaknya. Jadi ingat sahabatku, untuk terbebas dari hutang itu dimulai dari diri Anda sendiri dulu. Baru nanti alam akan merespon Anda. Oke? Nah, ingat baik-baik sahabatku, diikutin ya dari awal nanti. Saya menjelaskannya detailnya dari awal. Jadi gini sahabatku, pertama kali untuk terbebas dari hutang ini, yang Anda lakukan pertama kali yaitu berdiam diri dulu. Anda merenungkan dulu. Ambil waktu santai yang tidak ada gangguan orang lain, Anda diam diri dulu. Karena ini udah telanjur ya sahabat, udah dikejar-kejar dan lain-lain. Kan nggak ada lagi cara Anda mau ngapain, mau minjem lagi sana-sini, makin numpuk. Gali lubang, tutup lubang, jadi bergunung dan akan nutup nimbun Anda nanti. Jadi saya akan ngajarin ini, Anda ikutin sahabatku. Ikutin baik-baik, dan siapapun yang sudah keluar dari utang, nanti komen.
Yang belum keluar dari utang, ikutin lagi, nonton lagi, ulang lagi dari awal apa salahnya. Baru nanti bisa bebas. Nah, pertama kali untuk terbebas dari utang adalah untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Jadi yang diperbaiki itu diri sendiri dulu. Pertama, Anda duduk diam dulu. Anda mulai memikirkan dulu, kemarin Anda berhutang itu untuk apa? Dan apa hutang yang paling banyak buat Anda bertumbuk itu dan berapa hutang Anda? Anda tenangin diri dulu. Berpikir dulu. Nah, bagaimana caranya Anda menyelesaikan utang tadi itu mulai Anda pikirin. Dan bagaimana Anda menemui orang yang menagih atau tukang menagih atau orang yang ngutangin Anda. Anda harus berpikir tidak boleh lari lagi. Anda harus bertemu dengan mereka. Nah, jadi Anda tenangin diri dulu, merenung dulu, lalu mulai dengan suatu kejujuran. Jadi mulai berani. Sekarang sahabatku, mau Anda berbohong juga, jalan keluar tidak ada. Jadi saya bilang, sudahlah jujur saja. Hadapin saja. Mau malu, mau apa ya, biarin saja. Mau orang marah-marah, biarin saja. Yang penting Anda bisa terbebas nanti. Nah, setelah berdiam diri, Anda harus jujur. Jadi jujur itu maksudnya, jangan lari-lari lagi. Kalau ditanya, bilang aja belum ada uang. Bagaimana orang itu melakukannya? Ya sudah, diam saja, pasrah saja. Maksudnya pasrah, jangan melawan. Maksudnya biarin saja. Yang penting Anda bilang, saya mau bayar utangnya, tapi kasih saya waktu. Jadi sahabatku ingat baik-baik, semua orang yang ngutangin Anda harus hadapin. Itu caranya. Jadi tenangin diri dulu, terus Anda harus jujur. Anda harus berhadapi semua orang yang memberikan utang Anda. Lalu, setelah itu, Anda berdoa kepada Tuhan. Memohon ampun atas semua masalah ini. Bagaimanapun agama Anda, terserah lakukan. Yang penting Anda berdoa sungguh-sungguh. Anda berdoa dengan sambil menangis. Di malam hari, memohon supaya diampuni. Nah, setelah itu, Anda mandi air garam krosok. Jadi, tahu kemarin kan? Garam krosok itu caranya gimana? Saya ajarin lagi ya. Jadi Anda mandi garam krosok yaitu Anda nanti ambil 1 ember air di malam hari ya, sebelum tidur, air hangat atau apa bebas, lalu masukin 7 genggam garam krosok ke dalam ember tadi. Nah, lalu kalau Anda sudah punya tensor kayak gini, tensor tadi ini mau 1, 2, atau 3 dimasukin ke dalam ember tadi. Dimasukin gitu aja, dicemplungin ke dalam ember tadi. Lalu buka kedua tangan Anda, lalu Anda berdoa kepada Gusti Allah, memohon pertolongan supaya Anda dibersihkan dari segala kotoran, dibuang sialnya, dan lain-lain. Lalu bacakan, kalau Islam, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kalau Kristen, bacakan doa Bapa Kami sebanyak 7 kali. Lalu selesai, Anda putar air itu ke arah jarum jam sampai garamnya hilang. Nah, lalu sahabatku, kalau Anda mau nambahin, kalau di rumahnya ada pandan, boleh. Nanti ambil 7 lembar pandan, yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dihancurin, dibulet-buletin gini, nanti itu jadi pengganti sabun. Nah, habis itu Anda berdoa, memohon kepada Gusti Allah supaya dibebaskan dari segala utang piutang, supaya dibebaskan dari segala karma. Nah, jadi Anda berdoa memohon supaya semua karma atau ikatan dari utang itu diputuskan. Habis itu bismillah dicedokin 1 kali, bismillah dicedokin 2 kali, bismillah dicedokin 3 kali. Habis itu biarin dulu. Habis itu pandan tadi digosokin dari kepala, dari ubun-ubun dulu, ubun-ubun, muka, semua sampai kaki, baru dibuang. Nah, setelah itu dibasuh semua air garam itu sampai habis. Udah habis, Anda bersihkan diri Anda. Bersihkan. Sudah bersihkan diri Anda, dilap. Nah, Anda habis itu mulai, kalau yang beragama Kristen, Anda mulai berdoa, memohon kepada Tuhan pertolongan. Tapi kalau Anda beragama Islam, setelah Anda dibersihkan tadi, Anda mulai berwudu, lalu Anda ambil sholat 2 rakaat saja. Nah, sholat 2 rakaat ini niatnya adalah untuk bertemu dengan Gusti Allah. Jadi ngomong, ya Allah, aku berniat sholat 2 rakaat untuk bertemu dengan Gusti Allah. Itu aja. Habis itu lakukan sholat 2 rakaat tadi. Setelah selesai 2 rakaatnya, Anda duduk diam di sejadah tadi. Duduk diam, lalu Anda mulai memohon ampun.
Bilang, ya Allah ampuni atas semua kesalahanmu, ampuni ya Allah sekarang kamu punya hutang yang banyak, tidak bisa bayar, ya ampuni kamu udah bohongin temenmu dan lain-lain, udah berbohong sampai ini. Semua kesalahan Anda minta ampun semua. Kalau Anda mau menangis, menangis saja, tidak masalah, menangis saja. Habis itu, setelah itu Anda duduk diam, lalu Anda bayangin kebaikan yang Gusti Allah pernah perbuat dalam hidup Anda. Satu saja tidak apa-apa. Lalu diam saja. Nanti kalau Anda menangis, silakan menangis atau apa. Sampai nanti hati Anda nyaman, udah lega, udah selesai. Nah, habis itu Anda minum air putih. Lalu kalau memang Anda punya kemampuan untuk puasa, habis itu besok paginya mulai puasa. Mau puasa Ramadan, mau puasa putih, bebas. 1 hari aja. Atau 3 hari, terserah Anda. Boleh 1, boleh 3, boleh 2. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Oke? Habis itu selesai, Anda tidur. Jadi niat puasanya setelah doa tadi, baru Anda tidur. Nah, itu langkah pertama. Setelah itu, besok paginya Anda berpuasa. Nah, setelah Anda selesai puasa, masuk ke langkah yang kedua. Setelah Anda selesai puasa, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, terserah. Habis itu Anda mandi besar, lalu Anda masuk kembali di tengah malam, maksudnya sebelum Anda tidur, Anda sholat. Ambil sholat kembali 2 rakaat. Nah, lalu bilang kepada Gusti Allah, jadi niatnya untuk bertemu dengan Gusti Allah. Nah, setelah itu duduk diem, bilang, ya Allah, tolong aku. Tolong aku. Supaya aku bisa kasih tahu semua, melunasi hutangku sama siapa. Ya Allah, berkahi tanganku, berkahi apapun yang kukerjakan. Pokoknya Anda curhat aja. Semua isi hati Anda keluarin aja malam itu. Nah, setelah hatimu lega, amin, Anda istirahat, tidur. Nah, besok paginya, Anda mulai berpikir, apa yang Anda kerjain sekarang, dikerjain aja. Misalnya ada usaha apa kecil-kecilan, kerjain aja. Dan Anda tidak boleh ada rasa takut dan lain-lain dengan adanya orang datang menagih nanti. Kalau datang menagih, silakan. Ngomong apa adanya saja. Nah, terus Anda lupakan dulu hutang tadi. Dalam pikiran Anda, lupain. Lupain dulu hutang tadi. Baru Anda bekerja. Apa saja yang mau Anda kerjain, boleh. Atau, saya kasih tahu, di era sekarang ini kan, yang paling gampang kerja tuh menjadi calo atau afiliator atau menjual barang orang lain gitu. Nah, itu paling gampang. Anda dapat komisi. Mulai beraniin jual. Nah, pokoknya sahabatku, langkahkan aja kakimu apa saja yang mau kau kerjain. Karena engkau udah lakuin ritual tadi, nanti alam semesta itu yang akan mendukung kamu. Tiba-tiba rame usahamu, tiba-tiba ada orang yang memberikan investasi kepada kamu dan lain-lain. Pokoknya, doa usah pikir apapun, lupain saja utang itu dulu, bekerja. Seperti biasa, bekerja dapat rezeki. Ngomong, kalau aku bekerja, pasti rezeki ini datang. Dan tidak usah lagi ragu dalam hati Anda. Tidak usah lagi ada pikiran apapun. Tidak usah. Jalani saja. Habis itu jalani saja. Jalani saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pokok tenangin aja. Jalin aja. Anda lakuin apa yang Anda lakuin. Anda hadapin apa yang harus dihadapin. Nah, kalau nanti di hari kedua Anda belum dapat sesuatu, masuk lagi sholat 2 rakaat tadi. Seperti yang saya bilang tadi, ulangi lagi. Gitu. Nah, begitu nanti ada tiba-tiba rezeki datang, nah itu Anda lakukan 1 kali sholat seperti yang saya bilang tadi. Nah, sambil sebelumnya mandi besar, sahabatku. Nah, lalu sahabatku, di pagi hari setelah hari ketiganya, Anda mulai ngucapin syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Nah, sahabatku ingat baik-baik, selama hari pertama Anda lakukan setelah mandi besar, Anda mulai sholat yang tadi saya bilang tadi, itu setiap pagi Anda mandi, usahain air shower di ubun-ubun sambil Anda berdoa dalam hati. Ya Allah tolong aku, berikan aku berkah biar aku terbebas dari itu setiap pagi ya. Dari hari pertama Anda mulai laku tadi, setiap pagi tuh lakuin. Nah, jadi ingat baik-baik, doa itu perlu banget. Nah, coba lakuin yang saya bilang ini.
Ya, sahabatku, lakuin yang saya bilang ini. Lalu nanti Anda akan lihat sampai hari ketiga, terus lakuin aja. Sampai nanti mulai rezeki sedikit, rezeki besar masuk, lakuin aja. Nah, jangan lupa sahabatku, kalau Anda yang istilahnya di rumahnya punya tensor kayak gini, tensor ini ditaruh di depan rumah, pintu depan rumah sama belakang rumah. Penting banget. Atau depan belakang ditaruh juga di bawah bantal Anda tidur, ditaruh bantal Anda tidur. Itu penting banget untuk menstabilkan pikiran Anda. Nah, jadi sahabatku ingat baik-baik, langkah yang harus Anda lakukan untuk terbebas dari hutang itu harus memperbaiki diri sendiri dulu. Itu langkah awal dulu. Sahabatku ya, tadi saya kasih tahu kan tadi apa yang harus lakukan? Anda diam dulu, merenung dulu. Anda merenung dulu, pikirin apa sih sebenarnya utang yang kemarin Anda berutang itu untuk apa? Habis itu Anda mulai bersikap jujur. Jadi jujur itu maksudnya jangan berbohong lagi, hadapin aja. Kalau nggak punya uang bilang nggak punya uang. Apapun yang terjadi sudahlah, hadapin saja. Jujur itu. Nah setelah itu baru Anda mandi air garam seperti saya bilang tadi. Mandi air garam. Caranya yang seperti saya bilang tadi, 7 genggam air garam dimasukin ke seember air, dilakukan di malam hari, diaduk sampai rata, lalu ambil 7 lembar daun pandan, diremuk-remukin, bismillah. Nah, setelah itu masukin tensor tadi di dalam embernya, masukin kedua tangan, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, habis itu berdoa, habis itu mandiin, setelah 3 gayung baru pakai pandan tadi, bersihin semua tubuh. Dan setelah itu mandikan air garam itu sampai habis itu dilap sampai bersih, sahabatku. Lalu Anda berwudu. Nah, habis berwudu, Anda ambil sholat 2 rakaat. Nah, niatnya untuk bertemu dengan Gusti Allah. Setelah sholat tadi, duduk diem, lalu Anda minta ampun tadi. Minta ampun semua yang Anda lakukan, siapa-siapa sampai. Mau menangis, silakan menangis. Minta ampun. Nah, setelah itu duduk diem, pikirin apa yang pernah diperbuat oleh Gusti Allah kepada hidupmu yang paling terbaik. Kalau hatimu udah tenang, udah selesai. Lalu Anda tidur. Nah, besok paginya mandi itu pakai shower yang di kepala atau air pakai gayung dikucurin di kepala. Berdoa di kamar mandi, ya Allah tolong aku biar aku terbebas dari utangku dan rezeki datang. Itu pokoknya mandi gitu, dalam hati ya, kucurin tiap mandinya. Jadi mau mandi pagi, mau mandi sore, mulai saat itu Anda kucurin di kepala. Boleh setelah pakai sabun baru dikucurin di kepala, boleh. Bisa berdoa. Nah, lalu kalau Anda sanggup berpuasa ya mulai berpuasa. Puasa Ramadan kah, puasa apa boleh. Nah, nanti di hari kedua Anda mandi besar, lalu masuk lagi sholat 2 rakaat tadi di malam hari. Lalu berdoa lagi kepada Gusti Allah, lalu memohon pertolongan. Lalu mikirkan lagi apa yang pernah Gusti Allah perbuat dalam hidup Anda. Setelah Anda nyaman, baru Anda istirahat tidur. Nah, besok pagi Anda berdoa lagi di kamar mandi, nyiram itu, memohon supaya diberikan berkah rezeki dan dibuka apapun yang Anda pikirin itu. Nah, itu diulangi sampai hari ketiga. Nah, setelah hari ketiga, setiap paginya Anda bangun tidur, Anda bilang, ya Allah terima kasih Engkau telah menolong aku. Terima kasih Engkau telah membuat utangku lunas. Ngomongin itu semua. Lalu tanemin perasaan tadi tuh. Bahagia tadi tuh kalau Anda udah dibantu tuh dalam hati Anda. Tetapi Anda tetap hadapin orang tadi. Dengan jujur dan lain-lain. Kalau nanti misalnya dihadapin sama orang tukang depolator datang dan ini, berdoa dalam hati. Ya Allah tolong aku. Tolong aku ya Allah. Tolong aku. Ngomong itu aja dalam hati. Bilang sama baik, Pak mohon maaf saya tidak punya uang. Lagi tidak punya. Ngomong seperti itu aja. Nah, saya berdoa sama Anda, saya berharap dalam 7 hari Anda udah diberi jawaban untuk melunasi utang Anda. Nah, ini tolong dilakukan. Ini cara pertama yang saya ajarkan. Nanti saya akan ajarkan cara-cara berikutnya. Jadi, Anda ikutin dulu cara pertama ini tadi. Diulangin lagi videonya, dicatatlah kalau bisa. Nanti dicatat pelan-pelan, dicatat, ulangin, catat gitu. Nah, sahabatku. Ikutin yang saya bilang ini dulu. Oke, sahabatku.
Nah, dalam nanti mandi air garam tadi, setelah masukin kedua telapak tangan ke dalam ini tadi, jangan lupa ya tensor ini dimasukin ke dalam ember karena kadang-kadang iman orang kan belum terlalu kuat tuh. Jadi tensor ini bisa membantu. Masukin 2 atau 1 terserah. Masukin, habis itu bermohon supaya dibebaskan dari segala ikatan hutang piutang. Ingat ya. Pokoknya masukin doa aja, yang penting ada ikatan piutang. Memohon supaya semua lunas. Itu dilakukan, sahabatku. Hari ketiga, atau sampai saya berdoa sampai hari ketujuh Anda selesai. Nah, pertanyaannya kalau Anda mau lakuin itu terus bagaimana? Boleh, silakan. Tapi kalau mau lakuin sampai hari ketiga, boleh juga. Nggak apa-apa. Ingat, sahabatku, penting banget ya perbaiki diri Anda. Nah, setelah di hari ketiga, Anda setiap pagi itu mulai berdoa. Mengucap syukur, terima kasih. Karena Gusti Allah sudah menolong Anda. Lalu Anda bermeditasi sebentar saja, diam aja. Nah, dalam hati Anda bilang, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu aja diulang-ulang dalam hati. Makasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Dalam hati tapi nggak pakai mulut kayak gitu. Dalam hati bilang, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Pelan-pelan aja, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu aja meditasinya. Habis itu selesai. Nah, sahabatku, jangan lupa itu dilakukan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen di status ini, saya akan jawab, usahakan jawab. Nah, sementara itu dulu saja yang saya ajarkan cara singkat supaya Anda bisa lakukan, tidak usah cara yang banyak lagi. Ini dulu Anda lakuin. Kalau Anda sudah berhasil setelah hari ketujuh, nanti tulis di status ini untuk menguatkan teman-teman yang lain. Oke, sahabatku, saya akhiri dulu. Saya akhiri tutup dengan doa ya buat Anda ya. Sekarang Anda semua yang mendengarkan doa saya ini, taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Dibuka tangan Anda. Oke, lalu tutup mata Anda. Lalu ikutin apa yang saya perintahkan dalam doa ini. Oke, sahabatku, saya doakan Anda ya. Sekarang tutup mata pelan-pelan, taruh tangan Anda di dada. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan. Buang dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas dari hidung lagi pelan-pelan. Buang dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi dari hidung pelan-pelan. Buang dari mulut pelan-pelan. Saya doakan Anda. Ya Allah, aku mohon kepadamu, lihatlah para sahabatku yang menaruh tangannya di dadanya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, bebaskan mereka dari hutang, ya Allah. Bebaskan mereka dari ikatan hutang itu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, pulihkan mereka, pulihkan ekonomi mereka. Biarlah mereka bisa menghadapi, bisa membayar semua hutang itu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan apa yang saya sampaikan tadi, biar mereka lakukan. Siapapun yang melakukannya, berkahi mereka hingga mereka terbebas dari hutang mereka, ya Allah. Hingga mereka dipulihkan dan kembali pulih semua keadaan keekonomi dan rumah tangganya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, apa yang kuajarkan itu biarlah menjadi rema bagi mereka. Biarlah menjadi kekuatan untuk mereka bisa melewati, membayar semua hutang mereka, ya Allah. Dan biarlah diberkahi apapun yang mereka kerjakan, mereka rencanakan, dibuat semuanya berhasil. Uria tapa songo ma alamatana sengenapa ikera karaba shiki anamo kumara nama sanda tapa karaba area masa tapa tapaka ku papa karaba. Sahabatku semua, sekarang angkat tangan Anda dua-duanya ke atas. Rileks saja, rasakan semua yang Anda rasakan. Anda terima energi yang saya lemparkan kepada Anda melalui alam semesta yang ada sekitar Anda. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berkahi mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu, ya Allah. Urapi mereka dengan mujizat-Mu. Urapi mereka dengan berkah-Mu yang melimpah-limpah sekarang juga. Terima. 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 Terima kasih, ya Allah. Berkahi mereka, ya Allah, biar mereka semua utang-utangnya semua lunas terbayar dan mereka diberkahi, mereka dapat berkah yang melimpah-limpah, mereka diberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih buat hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sahabatku, jangan lupa cara yang singkat pertama ini dilakukan dulu. Nanti kalau memang ada pun yang kendala, nanti komen di status ini, nanti komen, nanti saya akan jawab. Nah, ingat sahabatku, jangan lupa kalau yang belum punya tensor, nanti harus punya tensor dulu biar gampang untuk membantu Anda mandi garamnya. Nah, ingat sahabatku, selalu ingat yang saya bilang, perbaikan diri dulu paling penting untuk Anda lepas dari
semua ikatan hutang. Oke sahabatku, saya berdoa Anda semua bebas dari hutang dan Anda semua sukses dan berhasil. Jangan lupa ya sahabatku, di like dan di subscribe ya. Yang sudah berhasil, tulis di komennya, biar menguatkan teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi, saya Ki Budi Merapi dari Pantai Parangkusumo. Salam santuy.